Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di pekan terakhir di semester ini. Ya, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, di pekan ini tema kita masih tentang energi. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah macam-macam energi dan bentuk perubahannya. Ya, seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, yang pertama kita bahas dulu tentang macam-macam energi. Ya, energi itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama ada energi mekanik, kemudian ada energi listrik, ada energi bumi, ada energi panas atau kalor, kemudian ada energi cahaya. Nah, ini beberapa macam-macam energi. Untuk penjelasannya nanti insya Allah kalian bisa belajar di Sentra Sains. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk perubahan energi. Jadi perubahan energi ini adalah perubahan yang terjadi dari energi yang satu ke energi yang lain. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Lalu ada energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian energi mekanik atau energi gerak menjadi energi bunyi. Kemudian energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Ya, untuk contoh-contohnya nanti juga kalian bisa belajar di Sentra Sains. Jadi ini ada contoh-contoh alat atau benda yang mengalami perubahan energi. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang macam-macam energi dan perubahannya. Sekarang kita masuk ke materi matematika. Nah, pekan lalu kalian sudah belajar apa itu skala dan bagaimana membaca skala pada peta dan denah. Sekarang pekan ini kita akan belajar bagaimana menghitung skala. Ya, kita mengingat lagi ya bahwa skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Nah, biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Jadi skala itu adalah proses pengecilan dari sebuah gambar yang besar gitu ya, pada jarak yang besar, pada jarak yang lebih yang tidak bisa digambarkan pada sebuah kertas atau pada sebuah peta gitu ya. Nah, untuk rumus perhitungan skala sendiri ini Ibu Sudi sudah tampilkan. Nah, untuk skala itu sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jadi rumus ini bisa dikonversi lagi. Misalnya kita mau mencari jarak sebenarnya, maka rumusnya kita rubah. Kalau mau mencari jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Dan untuk mencari jarak pada peta, yaitu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Ya, ini perbandingan rumusnya ya teman-teman ya. Kalian perhatikan kalau seandainya yang mana yang diketahui, apakah skalanya diketahui, maka jarak sebenarnya bisa dicari. Kalau jarak pada peta dan jarak sebenarnya yang diketahui, maka kita bisa mencari skalanya. Kalau jarak pada peta, berarti yang diketahui adalah skala dan jarak sebenarnya. Ya, kalian perhatikan rumusnya ini. Nah, sebagai contoh Ibu ada
beberapa perhitungan. Yang pertama, misal jarak kota A ke kota B pada peta 8 cm dan jarak sebenarnya adalah 16 juta cm. Hitunglah skala kota tersebut. Nah, di sini diketahui jarak pada peta dan jarak pada jarak sebenarnya. Jadi, tinggal kita hitung aja menggunakan rumus skala. Ya, kita tulis dulu rumusnya biar lebih mudah. Skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Lalu tinggal kita masukkan saja angkanya. Jarak peta yaitu 8 dan jarak sebenarnya adalah 16 juta. Nah, maka 8 dibagi 16 juta itu sama dengan, ini tinggal kita bagi. Jadi ini semacam penyederhanaan juga ya teman-teman, penyederhanaan dari bilangan pecahan ya. Ibu Siti sudah pernah memberikan materi pecahan kepada kalian, insya Allah kalian masih ingat ya. Nah, maka 8 dibagi 16 juta itu kalau disederhanakan, maka ini bisa dibagi 8. 8 dibagi 8 itu 1, sedangkan 16 dibagi 8 itu 2. Maka sama dengan 1 bagi 2 juta ya, bagi 2 juta cm. Nah, kalau skala kita membacanya skala yaitu sama dengan 1 banding 2 juta. Jadi jarak kota A ke kota B itu pada peta dengan skala 1 banding 2 juta cm. Ya, ini contoh pertama. Oke, kita masuk contoh kedua ya. Nah, misalnya panjang rumah pada gambar denah yang memiliki skala 1 banding 300 adalah 3 cm. Hitunglah panjang rumah sebenarnya. Nah, di sini diketahui skala dan jarak pada denah ya. Pada denah, maka kita masukkan rumusnya yaitu jarak sebenarnya jarak pada peta atau pada denah dibagi skala. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya. Jarak pada petanya adalah 3 cm dan skalanya 1 banding 300. Nah, ini bisa kalian gunakan pembagian pecahan ya. Kalau kita rubah ke pembagian pecahan, jadi 3/1 dibagi 1/300, karena 1 bagi 300 itu kalau dikonversi ke pecahan jadinya 1/300. Nah, semoga kalian masih ingat ya teman-teman cara mengubah pembagian pecahan menjadi perkalian pecahan. Maksudnya adalah ini untuk mempermudah kalian menghitung pembagian pecahan ini. Nah, bagaimana untuk merubah pembagian pecahan ini menjadi perkalian pecahan? Ya, pembagiannya kita rubah menjadi perkalian dengan cara bilangan keduanya, bilangan pecahan keduanya kita balik. Maka ini akan jadi 3/1 dikali 300/1 ya. Nah, tinggal kita kalikan saja 3 kali 300 cm. Yang persatunya tidak perlu ditulis karena 1 kali 1 hasilnya 1. Maka 3 kali 300 cm sama dengan 900 cm. Ya, teman-teman, ini bisa dirubah ya karena biasa jarak di sebenarnya itu jarang menggunakan satuan cm. Nah, kita rubah ke meter. Cm ke meter, konversi satuan cm ke meter itu adalah dibagi 100. Maka 900 dibagi 100 sama dengan 9 meter ya. Maka panjang rumah
pada jarak sebenarnya adalah 9 meter. Begitu ya teman-teman, paham? Ya insya Allah kalian paham ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi di pekan Ramadan. Ya teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan Ramadan nanti dengan materi Ramadan. Terima kasih, dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.